Berhenti. Ini sebenarnya apa yang terjadi sih? Kenapa Kenzo tiba-tiba curiga sama kamu kalau kamu tuh pura-pura sakit? Aku juga nggak tahu, Mas. Aku juga bingung, kenapa sekarang anak-anak malah curiga kalau aku pura-pura sakit? Kamu tuh gak ngerti ya, Mutiara. Orang tua saya tuh beda, Mutiara. Saya selalu dibohongin, Aurel pun sama. Coba kamu bayangin anak mana yang gak hancur dibohongin sama orang tuanya? Hah? Mas Kenzo lupa. Saya dari dulu gak punya ayah. Itu yang saya pikir. Bu Widuri selalu bilang kalau ayah saya udah meninggal. Dari kecil saya pikirnya emang ayah saya udah meninggal. Saya tahu kok Mas, saya dibohongin orang tua sendiri. Dan ternyata selama ini saya pun bukan anak kandungnya Bu Widuri. Dan saya tahu semua itu pas Bu Widuri mau meninggal. Oh iya, ada satu lagi yang saya pelajarin dari Bu Widuri. Dulu, dia bohongin saya. Dia tutupin kalau dia sakit. Karena dia nggak mau saya khawatir, dia nggak mau ngerepotin saya. Saya nggak tahu kalau Bu Widuri sakit. Jadi kalau sekarang Bu Rianti pun bohong soal penyakitnya ke Mas Kenzo dan Mbak Aurel, saya yakin niatnya baik. Pasti ada niat baik kok di belakang itu. Apa lagi sih Sandra? Malam Tante, pasti sekarang dia lagi pusing kan? Gara-gara Kenzo tahu kalau Tante udah bohongin semua orang. FYI aja, aku yang kasih tau Kenzo sama Bu Cynthia kalau Tante nanti cuma pura-pura sakit. Obat yang Tante minum itu bukan obat kanker, tapi vitamin C. Kenapa? Halo Tante. Sandra, kamu jangan main-main sama saya. Kenapa kamu nuduh saya kalau saya itu pura-pura sakit? Kamu kan baru pulang dari Singapura. Kenapa ya? Mungkin karena Tante pembohong. Tante kan udah sering ketahuan bohong. Dan aku jadi makin curiga waktu Tante gak mau bantuin aku untuk ngejauhin Kenzo dari Mutiara. Padahal aku udah ngasih Tante banyak banget uang loh. Valid reason kan? Kenapa aku curiga? Enggak, kamu nggak bisa asal nuduh orang hanya didasari rasa curiga, Sandra. Actually no. Enggak juga kok. Tadi waktu aku ke rumah, ada obat Tante yang jatuh. Dan kayak... Maksudnya aku ambil obat Tante dan aku cek ke apotek. Aku tanya sama apoteker di sana dan katanya... Tante mau tahu apa? Itu vitamin. Vitamin C to be exact. Jadi selama ini Tante nggak minum obat dong? Tapi serius deh Tante, aku beneran kepo. Tante kenapa sih? Bohong? Tante sebenarnya nyari apa?
berani ngasih tau Kenzo kalau aku pura-pura sakit. Dia payah kurang. Mama? Mama habis nangis? Apa? Tante Ria udah cerita semuanya. Enggak, dia terlalu keras kepala. Dia nggak ngaku, dia bilang dia nggak tahu, dia bohong. Tante tahu kok kalau dia bohong. Mama rasa juga Aurel sama Kenzo juga harus tenangin diri. Kita juga harus tenangin diri. Udah sakit banget kepala mama. Panas nih hati mama. Ayo kita pulang sekarang. Ya, ayo mah. Ya? Aku harus pulang duluan ya, Rel. Mamaku kayaknya habis nangis. Besok kalau ada waktu, aku bakal ceritain semuanya di kafe. Oke mas, habis ini aku matiin HP ya. Aku benar-benar capek dan mau istirahat. Jadi besok please jangan marah-marah. Karena malam ini aku gak bisa dihubungin. Aku darah daging mama. Seumur hidup tinggal sama mama papa. Tapi sampai sekarang aku gak pernah bisa nebak apa yang ada di balik pikiran dan hati mama. Tahu nggak? Dari tadi Nunu tuh dengar ada suara nangis. Ada suaranya ibu sama Bu Cynthia. Terus Dengki suka marah-marah gitu. Emang ada apa ya mas sebenarnya, Mbak? Saya juga nggak tahu ada apa, Nu. Tapi justru yang saya khawatirin Neng Mutiara. Neng Mutiara mana ya, Nu? Tadi setelah ke kamarnya Non Aurel, saya nggak lihat lagi Neng Mutiara. Apa sih, Mbak? Ngapain sih ngurusin tuh bocah? Biarin aja, Pak. Jelas banget. Ya udah deh, mendingan saya cek dulu biar hati saya tenang. Neng Mutiara. Ternyata Neng Mutiara sudah pulang. Padahal saya masih pengen ngobrol sama Neng Mutiara. Tapi nggak apa-apa. Saya juga bisa ngertiin kok sama Neng Mutiara. Gimana kalau Kenzo sama Aurel tahu kalau kamu tuh pura-pura sakit? Mereka itu bukan benci sama kamu aja, tapi benci sama aku. Bisa gak sih Mas Aditya? Sekali aja kamu stop mikirin diri kamu sendiri. Aku juga gak tahu Mas, aku juga bingung sekarang. Ya jelas, kita tetap harus tutup mulut kita. Dan besok aku yakin mereka pasti akan tetap membahas ini. Dan mereka akan terus mencari tahu kalau aku itu pura-pura sakit atau enggak. Iya, aku tahu. Sekarang jadi pertanyaan adalah apakah Aurel itu sudah tahu video aku menciumi foto Cynthia?